Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun yang onsite di gereja, selamat beribadah. Tema kita bulan Mei adalah ujian atau testing. Ayu berkata demikian. Kalau ia memuji aku akan timbul seperti emas. Nah, kalau diuji Tuhan, siap-siap berkemenangan. Amin. Amin. God bless you all. Shalom. Shalom kekasih Tuhan, shalom saudara sekalian, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada setiap kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh menghampiri hadirat Tuhan dan biarlah malam hari ini kita mau mencari wajah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya pasti ada jalan keluar. Ketika kita berharap, ketika kita bersandar kepada Dia, Allah kita yang luar biasa. Kami juga menyapa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menikmati ibadah doa lawatan secara online. Selamat malam, shalom semuanya. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tetap ada di dalam kehidupan Bapak dan Ibu saudara sekalian. Mari kita akan awali doa lawatan kita. Kita minta pimpinan yang daripada Tuhan, supaya hadirat Tuhan turun atas setiap kita, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk kita tetap teguh di dalam dunia ini. Bapa kami yang baik, kami bersyukur malam hari ini untuk kasih setiamu, untuk kemurahanmu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kekuatanmu yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami, sampai malam hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati kemurahan-Mu. Dan biarlah malam hari ini Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau menikmati seluruh pujian kami. Engkau menikmati seluruh penyembahan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, ibadah kami mau serahkan dan kami mau bawa di dalam hadirat-Mu. Supaya Engkau berkenan menerima setiap hidup kami, menerima setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kasih setiamu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku, takkan habis.
Allah yang seperti Engkau Tuhan. Seperti Engkau, kuasa-Mu merubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Naikkan pujian ini. Oh haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kuasa-Mu mampu mengubah setiap hidup kami. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku takkan habis. Kasih-Mu bagiku, mengalir. Kasih-Mu tak berubah Tuhan, setiamu Tuhan, selamanya Kau ku takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku. Kami rindu sedang jemaat naikkan pujian ini. Yes. Mari sama-sama angkat tanganmu Bapak Ibu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, yang selalu mengalir di sepanjang hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Tak berubah setiamu bagi kami Tuhan, Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku,
kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Bapa yang baik dalam setiap hidup kami. Kinarala masyakarala parala 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 basyakarala parala bas. Yarala marala masyakara. Yarala masyakara. Yarala marala masyakara la parala 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 parala. Yarala parala basyikira para parala 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 parala. Kami mau bawa pujian kami. Kami mau bawa pengagungan kami. Kami mau bawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Yarala masyakara la marala masyikira la parala parala. Yarala masyakara la yarala 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 yarala. Yarala basikina pakaya rala basuka rata kaya sikina makarala ya. Korata kaya rala basiko rati kiara rorobo sikina maya sokira la barala ya sodara yisikiara. Yarala basika rala barala barala basuka rada sikiri di. Yarala Hira papa 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 sakarala sikarala sikarala sokine de baru sikire. Tuhan, inilah setiap hidup kami. Inilah hati kami Tuhan. Kami mau bawa di hadapan-Mu. Kami mau percayakan hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu tak pernah habis dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu akan terus ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Mari perlahan-lahan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yesus, Tuhan terima kasih. Takkan habis. Yes Tuhan, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di sepanjang hidupku Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku.
Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya Roh-Mu ada di tempat ini. Kami percaya Roh-Mu memberikan sukacita yang baru dalam hidup kami. Kami percaya ratapan kami telah Engkau ubah menjadi tari-tarian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi memuji Engkau. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang lebih lagi siap memuji Tuhan, katakan haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur atas kasih Tuhan, atas kesetiaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Di hari-hari kita yang lalu, mungkin kita boleh melewati pergumulan, pencobaan dalam kehidupan kita. Tetapi firman-Nya berkata, Tuhan sudah mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Amin. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan luar biasa dan dengan sungguh-sungguh. Kau ubah rataku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain labungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Kau ubah rataku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Bapak Ibu Saudara percaya ratap kita sudah digantikan dengan tari-tarian? Haleluya. Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu.
Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Maaf Bugem, saya bisa dikasih waktu untuk kesaksian sebentar saja. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah saya persiapkan pujian ini beberapa waktu yang lalu, karena memang sebelum saya dikasih tugas untuk pimpin pujian, saya jauh-jauh hari sudah menyiapkan pujian yang akan nanti saya naikkan di ibadah. Nah, di situ Tuhan ingatkan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Di situ Tuhan ingatkan saya, betapa kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Saya pernah kesaksian di acara ibadah Natal di KPK PMA ya Bapak Ibu ya. Ada Bu Gembala, ada Pak Hendri. Di mana Tuhan itu melawat keluarga kami itu luar biasa. Ya. Mungkin secara manusia saya mengalami pencobaan. Saya mengalami ujian yang dari Tuhan itu saya merasa tidak mampu Bapak Ibu. Saya merasa tidak mampu waktu itu, kalau tidak salah, maaf ya, saya bukan mengumbar persoalan keluarga saya, tidak. Tetapi saya mau memotivasi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap bertekun apapun keadaan kita. Ya, jadi pernikahan kami kira-kira berjalan 8 tahun. Nah, 8 tahun pernikahan kami, dan di situ saya secara pribadi diuji sama Tuhan. Kalau suamimu, digondol wewe, ya. Kalau suamimu digondol wewe, kamu bagaimana? Apakah kamu masih tetap setia? Itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Di situ pergumulan saya mungkin kurang lebih ada 4 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya 4 tahun bergumul. Tuhan, rasanya memang saya tidak kuat, saya tidak mampu Bapak Ibu. Saya sempat saksinya kalau Bapak Ibu tidak percaya, ada Lisa, ya, ada Lisa saksinya. Lisa masih masih TK mungkin. Jadi setiap malam saya bergumul sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu. Tetapi di sisi lain, saya merasa tidak mampu, benar-benar tidak mampu. Sampai saya punya pikiran begini Bapak Ibu, bes Tuhan, aku tak bunuh diri saja sama anak-anak saya. Saya mau beli baygon, saya mau minum, anak-anak saya juga tak kasih minum. Tapi Roh Kudus itu loh, luar biasa mendatangi saya Bapak Ibu. Bilang begini, nak, itu ndak baik, itu ndak benar. Kalau kamu benar-benar mau bunuh diri, neraka tempatnya. Saya langsung, Tuhan ampuni saya. Seberat apapun keadaan saya akan tetap berpengharapan sama Tuhan. Benar Bapak Ibu, setiap malam saya bergumul, saya berdoa, nangis sama Tuhan. Karena kalau sempat suami saya tinggalkan saya, bagaimana anak-anak saya, sedangkan saya tidak kerja Bapak Ibu ya. Dan ketika saya pernah Bapak Ibu tinggalkan rumah sudah beberapa hari tidak pulang, saya cuma ditinggali uang 50.000. Itu saya wet-wet supaya cukup sampai beberapa minggu Bapak Ibu ya. Tapi pertolongan Tuhan di sana ketika saya mengalami kesulitan, Tuhan tidak pernah tinggal diam Bapak Ibu. Ada saja yang datang memberkati saya. Itu yang saya pegang, janji Tuhan dalam kehidupan saya. Suatu waktu, kalau tidak salah hari Selasa Bapak Ibu ya. Hari Selasa kita ada beston rumah tangga. Di situ saya ngomong sama Tuhan sendiri, Tuhan, seandainya suami saya pulang, saya ini loh kepingin dagang masakan mateng lah, ya untuk supaya saya ndak terlalu berpengharapan sama suami saya. Nah, terus malamnya saya pulang, saya masih ingat Bapak Ibu, 9:30 malam saya ajak anak saya Daniel sama Lisa itu, ayo nak kita berdoa, seandainya nanti ayah pulang, kita bisa berkumpul lagi, saya bilang gitu. Saya ajak anak saya berdoa, dan mereka Bapak Ibu, mereka nangis sejadi-jadinya.
mereka juga minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan kembalikan, ya doanya anak kecil ya Bapak Ibu. Tuhan kembalikan ayahku supaya mereka bisa bersama-sama dengan kami. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, pergumulan saya yang luar biasa. Nggak pakai lama Tuhan menjawab Bapak Ibu. Saya malam 9:30 berdoa, jam 4 pagi suami saya ketok-ketok pintu. Dia pulang. Saya buka pintu, dia hanya ngomong begini, maafkan saya, ampuni aku sudah berbuat yang tidak benar di hadapanmu. Saya sudah meninggalkan anak-anak. Saya cuma bilang sama Tuhan, saya tidak ngomel-ngomel Bapak Ibu. Karena saya tahu ketika anak Tuhan menghadapi persoalan tidak boleh ngomel. Benar ya Bu Gem ya? Nah, saya cuma bilang begini, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bawa suamiku pulang. Nah, itu Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali ketika kita berpengharapan sama Tuhan. Apapun, keadaan apapun yang kita jalani, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Sampai hari ini, ya, kalau bukan Tuhan yang mengubah, mungkin suami saya masih seperti yang dulu perilakunya. Maaf, bukan sok nempeleng, enggak, tapi kayak dingin gitu ya Bapak Ibu ya, dingin dan ya bagaimana gitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan merubah karakternya. Yang dulu saya merasa tidak dihargai, yang dulu saya merasa tidak diperlukan, sekarang luar biasa. Ya, yang dulu enggak mau membantu saya cuci piring, itu kan tugasnya perempuan. Ya, tapi puji Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Ketika saya sibuk, ada cucian piring, dia ambil, dia cuci. Saya bersyukur sekali atas anugerah Tuhan. Bukan sampai di situ saja pergumulan kami. Ya. Ada beberapa kesaksian juga. Mungkin kalau kami protes ya saya protes. Ini lain cerita lagi Bapak Ibu Saudara. Ini kalau saya bisa protes, saya protes. Tuhan, aku loh sudah berdoa. Kemanapun saya pergi, saya sudah berdoa sama Tuhan. Tapi di situ kok maut mengintai saya. Kurang lebih saya ada berapa kali ya Bapak Ibu. Jadi dalam perjalanan itu, maut itu memang kemana-mana mengikuti kita ya. Kalau kita tidak dalam tudungan Tuhan, mungkin sudah celaka. Dan yang mau saya saksikan ketika kami mau pergi ke Madiun, kami naik motor sendiri ya. Tidak ada, sepi di situ Bapak Ibu, sepi, tidak ada kendaraan. Tiba-tiba motor kami remnya tidak bisa kembali, ceket ya. Saya saya jatuh dan kepala ini kebentur aspal dan bendol sampai sak gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di situ 3 hari saya tidak sadar Bapak Ibu. Mungkin dulu masih ada Bu Foni, ada siapa lagi? Pak Sony sempat besuk ke rumah saya. Jadi 3 hari saya tidak sadar Bapak Ibu. Tapi ketika saya mau sadar, saya dengar satu pujian. Jadi saya dalam ketidaksadaran saya melihat ada pintu. Pintu itu kupu tarung Bapak Ibu. Pintu kupu tarung ya 2, tinggi sekali. Dan di situ warnanya putih, ada ukiran emasnya. Tapi pintu itu tidak terbuka semua. Pintu itu hanya terbuka sedikit Bapak Ibu. Kira-kira ya sak gini lah. Kira-kira terbuka. Saya di luar pintu itu. Dan saya mendengar pujian. Ini hatiku tak sempurna. Tulus dan kagum padamu Yesus. Padahal sebelumnya saya tidak pernah dengar lagu itu Bapak Ibu. Saya belum pernah dengar lagu itu. Dan saya percaya pujian yang dinaikkan di dunia, di bumi ini, ternyata di surga itu ada. Saya tidak pernah dengar, langsung saya melek mata begini, ada Lisa di samping saya bilang, Lisa tolong cariin pujian ini, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu pujian ini, tapi tolong cariin, ada ndak? Saya bilang begitu. Ternyata sama Lisa dicari-cari, pujian itu ada Bapak Ibu. Dan yang membuat saya
sampai hari ini bersyukur sekali atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Di situ saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau tetap setia apapun yang terjadi. Dan saya percaya sampai hari ini Tuhan akan terus menyertai saya. Puji Tuhan, karena saya sendiri rindu. Ya, saya sendiri rindu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mahkota kehidupan itu saya dapatkan. Saya sering ngajari anak-anak saya, apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kita. Tuhan sudah terlalu begitu mengasihi kita. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Itu wejangan kami sebagai orang tua kepada anak-anak kami. Dan puji Tuhan, sampai hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kembali ke pergumulan saya, keluarga saya. Sampai hari ini Tuhan menyertai rumah tangga saya sudah 27 tahun. Luar biasa. Saya percaya sampai maut memisahkan kami, Tuhan akan tetap menyertai kami. Tuhan akan tetap setia dalam kehidupan kami. Puji Tuhan, supaya kita terus termotivasi akan segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah membimbing kami pada malam hari ini untuk kami bisa berdoa di doa lawatan hari ini. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati kami melalui persembahan kami supaya bisa berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah ketika kita mengiring Tuhan, kita tidak akan pernah menyesal karena kita mengenal Allah yang luar biasa. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali
mahkota kehidupan itu. Di akhir kami hidup di dunia ini, kami beralih ke kehidupan kekal selama-lamanya bersama Tuhan. Kami percaya ibadah kami tidak sia-sia. Kami percaya dalam pergumulan hidup kami berkemenangan. Malam hari ini jamah setiap kami ya Allah Roh Kudus. Berbicaralah Engkau pada setiap kami ya Tuhan. Pakai hamba-Mu jadi alat-Mu belaka. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Mari Engkau berkarya di tempat ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk, selamat malam. Saya rindu mulai hari ini kita mau berendam diri di dalam Roh Kudus ya. Nanti tanggal 9, 10 kita mulai malam pencurahan Roh Kudus. Memang tidak selalu harus 10 hari setelah hari Pentakosta, tetapi kami mau napak tilas ya. Peristiwa di loteng Yerusalem itu, saya berdoa supaya kita bisa bersama-sama menikmati loteng Yerusalem. Amin. Kok lemes gitu apa? Setengah lemes sisian. Amin. Yes gitu loh. Kok rasane mosok saya aku gak percaya gitu kan? Kalau engkau enggak percaya ya enggak terjadi. Percaya itu harus pasrah bongkoan. Amin. Yes gitu ya. 1, 2, 3. Yes. Puji Tuhan ya. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan? Ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kalian? Apa yang tidak pernah timbul dalam hati itu sudah disediakan Tuhan. Amin. Sudah disediakan Tuhan dalam hidupmu. Tinggal kamu ambil aja, percaya atau tidak gitu ya. Nah, malam hari ini karena nanti Minggu saya juga khotbah ya rasanya. Iya ya. Iya ya Pak Mei ya. Hah? Pak Gem. Pagi. Ya, terus aku ya? Bukan ya? Oh iya. Gandengan ya. Nah, saya mau kasih peruluhnya dulu ya. Kalau bulan Mei ini judulnya rodo abot saudara. Kok testing ya? Kok ujian ya? Siapa seneng ujian? Oh enggak seneng kabar atau sekolah ya? Coba kalau ujian itu ada apa kira-kira di sekolahan? Hah? Apa? Dinilai. Ada tulisan apa kira-kira kalau lagi ujian? Harap tenang. Nah ini ya, kalau kita menghadapi ujian, harap tenang. Jangan galau gaduh. Amin. Jangan galau gaduh. Harap tenang, tapi namanya orang ujian ya kisruh. Belajar, kalau belajar itu dipilih atau semua dipelajari? Hah? Dipilih. Sak buku itu mbok pilih, ndak mbok baca kabeh. Ya semoga sing gak mbok baca sing metu. Iya kan? Waduh Terry ngomong, kamu baca semua ya? Betul, 100. Nggak nututi katanya, berarti nggak tahu dibaca ya. Wah ini repot ini. Lek murid koyok ngene, gurune repot ini. Nyontek ya, waduh. Makanya talah, ya. Saya ini pernah ngalami ya. Terus berdoa ngene, Tuhan, semoga sing tak baca itu sing metu. Ternyata saudara waktu ditanyai itu gak ono blas ya. Akhirnya saya ngulang. Akhirnya doa saya ubah. Tuhan, agar supaya saya bisa menjawab seluruh pertanyaan. Saya lulus saudara, sebab seluruh pertanyaan iso tak jawab. Sebab tak bocok kabeh. Lah tak bocok kabeh dipilih. Itu sing metu sing ndak dipilih saudara-saudara. Ya hati-hati. Ada kesaksian memang. Kok puji Tuhan ya, sing tak pilih dibocok. Oh, pancene kamu hoki ya, bejo-bejan. Nah,
ujian hidup orang percaya. Loh, orang percaya ternyata diuji ya. Jangan merasa terus nanti dibaptis ya. Kemarin sudah ada 2 orang yang dibaptis ya. Terus wis aman. Lucu ya, yang rekan kami yang bikin roti itu ngomong gini. Waduh, waktu aku mau kecelakaan aku ngomong gini. Waduh, jangan dulu ya, aku durung baptis, nanti aku ndak masuk surga. Jadi kurang ajar ya orang-orang ini, arek-arek enom ini pemahamannya itu nakal ya tiba ya. Nanti Tante Esther gitu berani ya disetirno Mas M gitu ya. Oma ndak apa-apa, lek oma itu nak ada kecelakaan DM mati masuk surga, lah aku lah belum, jadi ini gitu saudara. Waduh. Jadi pemahaman yang keliru ya. Bukan berarti dibaptis terus kamu langsung masuk surga. Enggak. Ada ujian saudara-saudara, dianggit enggak ada ujian. Dalam hidup ada ujian. Loh, aku wis dibaptis, aku sudah doa, aku sudah melakukan segalanya, nyanyi, pujian, puasa, apa semuanya. Tapi kok aku masuk ya dalam ujian pencobaan. Nah, namanya sudah mau naik kelas. Harus ada ujian. Masa orang hidup itu SD terus saya? Ya enggak lah. SMP. Dulu teman saya ngomong gini, aku dulu nek baru bertobat kok berdoa langsung dijawab ya toh. Tapi sekarang suwe. Loh nanti tambah lama, tambah suwe maneh ya toh. Tambah suwe, tambah lama tambah suwe, tambah lagi suwe lagi saudara. Karena apa? Tambah angel ujiannya. Tetapi ketika kita mau jalani ya enteng gitu ya. Tapi siapa ngomong ujian enteng? Tidak ada yang enteng saudara-saudara ya. Ada 3 ujian. Yang pertama yaitu ujian tes. Tes lah ya, ujian kok rasanya berat. Tes diagnosa. Yaitu tes untuk mengetahui kondisi rohani kita. Nah, saudara pernah enggak memeriksa rohanimu sendiri? Ya, enggak usah diuji orang lain gitu loh. Rohanimu sendiri nih loh, lihatan. Kamu ini sudah dewasa rohani apa masih kanak-kanak? Masih mau minum susu, masih mau baca ayat dipilih yang enak-enak, berkat melimpah, atau masuk dalam pencobaan. Pikul salib, meninggalkan kenyamanan hidup, dicek rohani kita. Kalau kita ke dokter pasti gini ya, tak kasih surat, kamu cek ke lab, terus darahmu kelihatan. Wah, jangan makan minyak-minyak ya, jangan makan manis-manis ya, ada aturannya yang enggak boleh. Lah itu kan tes kesehatan. Kalau kamu mau sehat, ya enggak boleh makan ini itu begitu ya. Rohani kita bagaimana? Sama. Rohani kita ini sedang mengalami apa? Pencobaan. Pencobaan apa? Kesehatan, sakit-sakitan saudara. Pencobaan apa? Ekonomi, keuangan, ditipu orang. Hari ini penipu lebih banyak daripada yang ditipu saudara. Hati-hati ya. Loh iya saudara ya. Rasanya saben hari saya dilapori orang ketipu ya. Orang dicek orang saben hari. Kok cek akeh sih? Nah, hati-hati. Diuji, keuangan kita diuji. Aku ini loh nolong dia ya. Dengan sepenuh hati menolong. Tapi kok dia mentung ya? Kok dia berkhianat gitu loh. Nah, itu testing. Terus kita gimana? Gak Tuhan-Tuhanan. Wis kerasa ke gereja. Wes aku meninggalkan pelajaran. Aku tak mengurung diri di kamar. Ya nek berdoa gitu ya. Tapi ndak mengurung diri, menyalahkan si A, si B, si C. Nah, ini perlu kita lihat. Perlu kita pakai tulisan. Cek rohani ya, dicek. Seperti orang cek kolesterol, cek HDL, cek ini, cek itu. Nah itu ditulis saya. Hatimu itu rasanya ya apa? Sama Tuhan kamu itu makin cinta apa? Cuek atau no hope? Dan apakah engkau mau kembali ke kehidupan lama?
Kok rasanya enak dulu ya waktu belum bertobat itu loh ya. Enak semuanya. Dapat duitnya enak dan sebagainya. Ulangan 8 ayat 2. Kita baca Ulangan 8 ayat 2. Ulangan 8 ayat 2. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan terus hatimu dan apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi suruh koreksi hati ternyata ya. 40 tahun muter-muter di padang gurun, ngeletek, disuruh periksa hati. Hatimu ini apa? Rendah hati apa tinggi hati? Terus, apakah engkau mengetahui apa yang ada? Apakah engkau taat berpegang pada perintahnya atau tidak? Jadi kuncinya cuma satu ya. Ternyata setelah mendiagnosa hati kita ini, ketemunya cuma satu, yaitu taat apa gak taat. Jadi kalau kamu taat, pasti tidak diabetes. Aku ini sering tidak taat ya. Soalnya makan es krim itu enak. Ya toh. Nah cilakanya Pak Gem itu tidak diabetes. Jadi dia koleksi es krim. Kalau di kulkas itu ada es krim, tangan ini samoro loh saudara. Hatiku itu sudah berkomitmen, aku mau jalan pagi, aku tidak mau makan manis-manis, aku mau makan 2 apel saja. Lah kok Bu Foni itu loh ya nawari langsep. Ya tak tulis, tak ketik 1 kilo. Kok saya tangan ini ngetik? Aneh kan ya? Terus saya makan. Nek 1 kilo dibagi 2 kan setengah kiloan ya. Ya iyalah, mosok anjingku doyan langsep, enggak doyan. Labert juga enggak doyan langsep. Jadi pasti setengah kilo aku, setengah kilo dia. Dan hasilnya sikilku sekarang loro saudara ya. Jadi diagnoseku, wis enggak usah pergi dokter ya. Diagnosaku karena tidak taat. Seandainya kata aku ndak ngetik itu tadi, ya aku ndak sakit ini sekarang. Sakit ini. Makanya sandalan ini sudah lumayan ndak sakit. Tapi kalau pakai sepatu ndak mampu aku. Sakit, panas gitu loh saudara. Panas terus kayak apa namanya? Kayak terbakar gitu loh ya. Kayak geringgingan ya enggak lah, tapi kayak kobong gitu loh, kayak kebakar ya. Karena terlalu banyak gula itu, pasti itu. Karena enggak taat. Jadi diagnosa dokter itu akan menentukan kamu ini sakit apa, sakit apa, sakit apa. Diagnosa rohanimu, kamu ini hatimu ini melekat pada Tuhan apa pada mamon kemarin ya, pelajaran kemarin. Yang utama dalam dirimu ini apa mamon atau mamonas, mamon, duit terus. Sehingga engkau masuk dalam pencobaan, ditipu wong, ditipu orang. Karena apa? Ingin laba yang besar dalam tempo yang singkat. Akhirnya ketipu. Pak Gem kalau cerita kan bagus. Huruf Cina karena beliau sekolah sampai SMP ya. Aku enggak sekolah Tionghoa, dia sekolah. Akhirnya sampai ditutup tahun 65 itu, jadi dia ngerti. Tulisan apa itu? Serakah, itu dan. Kalau dikasih 1 titik, ceret, jadi bing, yaitu melarat. Jadi jangan sampai ya, kalau kita sudah kasih tahu seperti ini, bahkan Pak Gem kalau ngomong selalu begitu, jangan sampai saudara itu serakah, ya. Kalau sudah dapat laba sekian, sik pengen lagi sing lebih gede, sik pengen lagi sing lebih gede lagi, sik pengen lagi sing lebih gede lagi, akhirnya entek 0 minus. Ya, peraturannya sudah ada, perintah-perintahnya sudah ada.
Yang pertama yaitu apakah kamu taat atau tidak? Hatimu ini punya ketaatan atau tidak kepada Tuhan, kepada firman-Nya, ya. Nah, itu yang harus dikorobah. Yang kedua yaitu di dalam badai kehidupan ya, itu engkau dididik. Ujian pendidikan, engkau dididik. Ini loh, kenapa saya ini berupa kisah ya, 2 dinding ini kisah perjalanan Kristus Yesus. Ini sampai kepada dia sama murid-muridnya berlayar di Danau Galilea. Galilea itu enggak gede kok, saudara ya. Enggak mengerikan, bahkan menyenangkan dan kira-kira ya enggak seperti lautan Bali ya, luas gitu. Enggak kelihatan pantai di depannya ya. Tenang, bahkan kita ngerek bendera, kita nyanyi, kita berdoa di dalam perahu itu. Aku ya enggak bayangno ini loh ya. Kalau bayangno ini enggak bisa ketawa-ketiwi di sana. Tetapi ketika awan hitam datang bergulung-gulung, ngeri saudara ya. Kemarin Pastor Ariane, minggu siang itu, beliau ini saat ini di Eropa ya. Cerita, beliau menjual rumahnya untuk beli gereja yang sudah enggak dipakai di Tasmania dan dijadikan rumah retreat. Menjual mobilnya 2 buah dan beliau tinggal di atas boat. Di atas boat itu di atas kapal saudara ya. Yah gitu loh, 2 orang. 2 orang ini bisa nyetir boat. Saya tanya, nakodanya siapa? Enggak pakai nakoda, suamiku nakoda, dia juga nakoda. Jadi 2 orang ini bisa bergantian setir boat. Pak Martin apa mau beli boat? Itu kan ada pelabuhan dek. Itu, Pasuruan ada pelabuhan tuh. Dulu banyak ya? Enggak beli 1? Belum? Oh enggak seneng gitu-gitu ya, puji Tuhan. Lak seneng, bisa hidup di atas boat ya, enak kemana-mana kelenengan ya, toko ditutup, wah itu sing soro. Nek toko ditutup, ya apa ya. Jadi mereka berdua penginjilan naik boat. Jadi ini sampai ke mana, Norwegia atau mana, nggak tahu saya hari ini apa sudah sampai sana apa belum. Jadi beliau terbang ke sana, kapalnya ada di sana, diparkir di sana. Asik loh ya. Kapal diparkir di sana, terus dia melipir pantai ya. Singgah ke kota-kota. Menginjil di situ. Sampai nanti akhirnya ke Spanyol, kapal diparkir di Spanyol, beliau terbang nanti ke Indonesia September. Dan beliau akan mengkonseling tim PAW ya. Supaya bagaimana kita menyembah Tuhan itu sampai istilahnya orang Indonesia kan ngangkat gak ngangkat itu ya saudara ya. Jadi beliau sudah mengalami ujian pendidikan ya. Beliau itu luar biasa ya. Jadi badai dalam hidup anak beliau putri 1 tinggal di Australia. Tetapi mereka ini orang-orang yang percaya ya. Sampai melepaskan segala kepemilikannya dan berlayar untuk Tuhan. Nah ini hebatnya. Kalau kita mengalami badai hidup, yuk kita baca Matius 8 ayat 23 sampai 26. Matius 8 ayat 23 sampai 26. Matius 8 1, 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu
Maka danau itu menjadi teduh sekali. Luar biasa loh ya. Murid-murid ini tidak sadar. Kalau di dalam perahu mereka ada sang penolong. Tapi saya juga tidak bisa bayangkan ya, seandainya kata Yesus tertidur, terus semua murid itu melok tidur pisan, terus kapalnya naik turun gitu ya. Bisa bayangkan gitu? Kira-kira gimana ya? Jadi ketika Pastor N dan Ariana dan suaminya saya tanya, itu kalau ombaknya 7 meter itu ya apa ya? Di sini ada Bas Gerson ya. Bu Eti sudah melewati 7 meter apa 20 meter? Naik gini 7 meter, turun gini. Kira-kira muntah-muntah enggak ya? Bagaimana kalau ngadepi? Mereka berkata, iya, ngadepi. Saya tidak bisa bayangkan ya, 2 orang sudah sepuh-sepuh loh ya. Umurnya sudah sepuh. Apa namanya, nyetir kapal ya. Terus 7 meter naik, turun gini, aku tidak bisa bayangkan. Badai hidup kita tidak pernah bayangkan loh ya. Pernah enggak bayangkan? Pernah enggak Anda di puncak ya, wih nyaman semua ada, mobil ada, sopir ada, pembantu 5 ya toh. Di posisi puncak, tiba-tiba saja dalam sekejap bisa jatuh. Minus saudara, sudah tidak ada apa-apa. Jerit enggak? Jerit-jerit saudara. Jerit-jerit. Menjerit saudara. Jerit-jerit. Itu badai hidup. Tadi kesaksian mendukung firman ini ya. Ada badai suami gak pulang. Gak ada yang kasih nafkah. Maka itu saya itu waktu ayah saya juga demikian. Saya berketetapan hati. Waduh, ngomongnya berketetapan hati ya. Untuk apa? Saya nggak mau nganggur. Dari pengalaman kehidupan yang pahit itu saya katakan, meskipun aku kaya, aku tetap kerja. Walaupun aku sekarang ini tidak bekerja dalam artian pensiun, tapi aku tetap kerja. Aku tetap menghasilkan cuan, ya. Walaupun skalanya kecil. Tetapi aku tidak mau di zona nyaman terus aku jadi pengangguran, terus kalau ada beledek datang, kilat datang menyambar, aku kaget, aku nggak mau seperti itu. Dan saya mendorong kaum wanita di White Dove itu juga supaya tidak, kalau ada sesuatu badai, ia bisa bertahan. Ya, minimal dalam secara kerohanian, ia tidak mengingkari Tuhan Yesus. Dan minimal di dalam kehidupan makan minum sehari-hari, ia bisa berusaha. Seperti wanita di Amsal 31. Ia membeli ladang, ia mengusahakannya, ia menjadi penenun. Kalau malam jentera, jari-jarinya ada di jenteranya tenun. Rasanya gak pernah tidur orang ini. Dan ia bangun ketika masih pagi untuk kasih order kepada para pelayannya. Dan ia tertawa melihat hari depannya. Saya pengen wanita Mahanaim itu tertawa melihat hari depannya. Amin. Bukan berarti saya suruh kalian menjadi budak mamon, bukan. Tetapi tertawa melihat hari depan. Jadi jangan menjadi pengangguran. Jangan menjadi orang yang manja rohani ya. Manja rohani. Ya. Oh, nanti yang nolong ada. Orang gereja pasti nolong. Oh, gereja pasti bisa nolong. Ya bisa 1-2 kali ya, tapi nek terus-terusan ya pasti enggak bisa. Harus mandiri berdikari. Maka dari itu ketika kita ini menghadapi ujian pendidikan itu, saudara dididik supaya tidak malas, supaya bergerak, supaya berjalan, supaya berusaha. Saya melihat penderitaan ibu saya karena tidak sekolah, tidak ada pendidikan, tidak bisa bekerja. Dan ia menderita siang malam nangis. Memang ditulungi oleh mamanya, tapi hidup seperti itu masa enak? Tidak enak.
enggak enak. Dan Alkitab tidak menulis bahwa wanita harus tidak bekerja, enggak. Wanita tidak menulis seperti itu. Wanita itu bahkan diberi talenta sebagai penolong. Itu dilihat istrimu itu katakan, engkau bisa jadi penolong apa enggak? Tanya ono. Penolong apa perongrong? Tanya ono, ayo. Ditanyai itu. Kamu ini penolong apa perongrong? Berbahagialah yang istrinya jadi penolong, amin. Berbahagialah yang istrinya menjadi penolong, bukan perongrong ya. Puji Tuhan. Yesus menegur murid-murid, kekurangan murid-murid adalah kurang percaya. Siapa di sini yang merasa kurang percaya sama suaminya, sanggup setia sampai Tuhan Yesus datang? Apa pikir jangan-jangan kamu nanti nyeleweng? Jangan-jangan kamu nanti meninggalkan aku? Jangan-jangan hidupku nanti kamu sengsarakan? Kurang percaya. Kurang percaya. Jadi jika ada Yesus di dalam rumah tanggamu, badai kehidupan separah apapun, selama ada Yesus, Yesus pasti menolong. Amin saudara-saudara. Yesus pasti menolong. Ya, tidak usah takut. Mungkin saat ini badai ekonomi sedang melanda menerjang. Selama ada Yesus di dalam perahumu, Yesus pasti menolong. Jangan menjadi orang yang kurang percaya, tetapi percayalah. Yang terakhir yaitu ujian sertifikasi. Waduh, nek guru harus melalui ujian sertifikasi ya, supaya bisa jadi guru yang bersertifikat. Nah, rumah makan, restoran pun harus punya sertifikasi ya. Selain saat ini sertifikasi halal, juga kalau di luar negeri harus punya sertifikat kelulusan untuk menyajikan makanan dan kebersihannya terjamin ya. Coba kalau ada satu kecoa ini, Pak Martin yang pernah di Kanada ini. Andai kata ada satu kecoa jalan-jalan, ditutup enggak itu resto? Ditutup saudara. Tante saya, tantenya Pak Gem di LA ya, dulu mengusahakan restoran ya. Akhirnya wis angkat tangan. Karena apa? Kalau enggak laku, hari ini, besok sudah enggak boleh disajikan lagi saudara. Dibuang. Dan kebersihan harus sangat-sangat amat bersih. Begitu ono cecek, ono lalat, ada coak. Waduh, tutup saudara. Tapi kalau saudara kan seneng makan di mall ya, saya anjurkan jangan sering-sering. Karena di sana tempatnya yang aku sebutkan tadi. Kok bisa tahu? Karena yang ngomong cleaning service. Mengerikan tiba iyo. Jadi lebih baik masak odewi. Ya, walaupun gak enak tapi sehat. Amin. Amin. Ujian sertifikasi ini. Karena di resto kita kan enggak pernah ujian sertifikasi. Gak pernah dicek kebersihannya. Coba kalau di luar negeri. Setengah jam itu disiram ambil air panas ya Pak ya. Lantai-lantai dikosek air panas. Semua itu alat-alat itu dicuci sama air panas. Nek di sini ndak melayu, meneh baru dikorai. Nah, saya marah karena pas semut pada datang. Saya sing kora-kora saudara. Lek kabeh pulang. Loh, ini kok ditinggal ting jeledak gak dikorai. Sebelum semut datang nyokoti saya tak korai saudara. Karena tidak disertifikasi. Coba disertifikasi. Tutup saudara. Jadi ini ya, ujian sertifikasi. Dalam kehidupan juga demikian. Saudara ini abal-abal atau tenan-tenanan. Saudara mengikut Tuhan ini abal-abal atau sungguh-sungguh perlu diuji saudara-saudara. Ya, seperti ujian SIM, ujian SMA, ujian S1 dan sebagainya.
Kita baca 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Petrus 3 ayat 9. Tuhan, ayat 1, 2, 3 dibaca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini loh. Jadi kita harus punya sertifikat pertobatan, saudara. Jangan kembali ke jalan lama. Karena Tuhan sudah mati bagi kita. Jadi sertifikat kita ini bukan yang diperlukan seperti S1, S2, S3 ya perlu untuk sesuatu pekerjaan yang dibutuhkan. Tetapi sertifikat kita dari Tuhan yaitu kamu ini tobat apa enggak? Jadi sertifikat pertobatan. Jadi kalau saya simpulkan ya, semua ujian diizinkan Tuhan terjadi untuk kebaikan kita. Amin. Kalau saudara enggak diuji, saudara enggak tahu loh. Ya, sakitmu ini apa? Terus kamu ini percaya apa kurang percaya? Terus kamu ini abal-abal, palsu atau sungguhan? Seringkali saya ini melihat ya, penari yang uciami bagus, tapi kok dari Thailand sayangnya. Terus saya baru mikir, ini nari kok kayak akrobat, terus luar biasa, ini benar-benar cewek apa setengah-setengah ya. Jadi meragukan gitu loh. Jadi ragu-ragu karena apa? Ya itu asli apa abal-abal gitu loh ya. Karena sekarang banyak barang palsu ya. Kalau over terlalu wanita tapi terlalu over sampai canggih. Jadi berpikiran ya semoga saja pikiran saya yang salah ya toh. Tetapi akhirnya jadi siapa sangka gitu ya. Karena di dunia ini sekarang ya itu tadi perlu sertifikat gitu loh. Mungkin lain kali perlu sertifikat ya, ini asli wanita gitu ya. Akte lahir toh. Nanti akte lahirnya diganti. Kartini jadi Kartono, bisa enggak? Bisa ya. Jadi di dunia ini kan serba, ya itu tadi harus disertifikasi, ini benar-benar apa abal-abal. Hidup kita pun harus disertifikasi oleh Tuhan. Kamu ini cinta aku, apa cuma pura-pura, cuma lip service karena berkat. Kalau engkau cinta Tuhan, sekalipun engkau tidak diberkati, engkau tetap cinta Tuhan, amin. Kadang-kadang saya ini angkat topi sama Bu Didi ya. Tahu Bu Didi ya? Mungkin wanita yang paling menderita di GAB Mahanaim ini ya. Kita kasih sertifikat kelulusan. Bener gak? Saya sampai pernah ngomong sama dia, aduh, wis lah, bojo kok ngono wis tinggal no. Coba bayangno pendeta ngajari istri pergi. Saking jengkele, saking ndak masuk akal. Karena ndak masuk akal gitu. Terus saya tanya ketika suaminya meninggal, ya apa kamu sekarang? Ya sedih katanya, coba bayangkan. Sudah disakiti, di KDRT, pokoknya dikuyo-kuyo nggak karu-karuan ya. Mungkin yang tahu ceritanya aja lah, nggak usah dibeberkan di sini. Tapi dia tetap loh nggak mau meninggalkan. Dia tetap loh setia. Bahkan dia ngomong, aku sedih. Karena dia ndak ada. Sehingga ndak ada lagi yang takut sama aku. Waduh, ini kok lain gitu konteksnya ya. Tapi saya lihat, ya dia mengasihi kan. Wong dia ndak pergi meninggalkan. Luar biasa ya. Wanita yang tahan menderita. Seorang penolong yang tidak ada duanya. Patut dikasih sertifikat. Dan kalau sekarang ini
Dia disenangkan sama anak-anaknya. Halo anak-anak, mau ndak kamu besok menyenangkan ibu bapakmu? Dijawab yuk, 1, 2, 3. Kok lemes ngono toh? 1, 2, 3. Tenan tah? Awas gue lek ndak ya. Aku kan dapat laporan nanti. Saya ini kan minta tolong, kan biasanya Bu Didi jaga orang sakit di rumah sakit. Terus saya suruh jaga, siapa ya lupa ya siapa sakit. Mau saya suruh jagain. Beliaunya mau menyanggupi. Jangan enak-enak. Hah? Mak Mega ya, Mak Mega waktu tangannya copot itu ya. Sebentar lagi saya ditelepon sama anaknya. WA, kalau enggak salah WA. Karena saya juga minta izin sama anaknya. Oma, ibu sudah tua. Ibu saatnya saya senangkan. Ibu enggak usah kerja. Biar saya yang kerja. Luar biasa enggak anak kayak gitu-gitu. Saya enggak tersinggung. Saya kasih jempol 2. Ini seorang anak yang tahu bagaimana perjuangan ibunya. Dan dia ingin menyenangkan hati ibunya. Sehingga biar saya yang kerja. Biar mama di rumah aja. Karena mama juga sudah tua, sudah kesehatan, maksudnya ya kekuatannya menurun gitulah. Wow, luar biasa bukan? Padahal kemampuannya ya masih terbatas ya. Tetapi sudah jauh lebih baik daripada biasanya. Ini loh saudara, ujian sertifikasi dari Tuhan. Ayo ketika kita diuji 3 hal ini, kita mau lulus. Amin? Saya yakin dan percaya. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan ujilah aku Tuhan. Rasanya nyanyian ini enggak pernah dinyanyikan ya, soalnya takut. Bener enggak? WL takut le masuk ujian. Nah enak hidup itu tanpa ujian gitu ya, mulus saya gitu ya. Tapi kurang berseni lah. Kalau ada ujian itu kan deg-degnyeng. Ada apa namanya, berdebar-debar, aku lulus apa enggak, aku lulus apa enggak ya. Kita pasti lulus semuanya, amin. Kalau belajar ya kan. Ujilah, ujilah, ujilah. Mari kita bangkit berdiri. Sekarang saudara fokus, periksa dirimu. Kamu sedang ujian apa ya? Cobalah aku Tuhan, selidiki hatimu dan batinmu, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu
hanya Dia yang layak disembah. Apapun keadaanmu saat ini, biarlah engkau bisa berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba tak ada dalam kandang, tetapi aku akan beria-ria dalam Tuhan. Karena Tuhan penolongku, karena Tuhan penyembuhku, karena Tuhan penyediaku. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang masuk dalam ujian. Biarlah hatinya Engkau tenangkan. Biarlah mereka tidak galau gaduh, tetapi ia berdiam dekat dengan-Mu. Tuhan, Kau tahu kedalaman hati mereka. Kalau mereka kecewa kepadamu, ampuni Tuhan. Kalau mereka merasa cuek-cuek saja, dingin, Tuhan tolong Kau bakar hati mereka. Roh Kudus, Engkau taruh api kembali dalam hati mereka. Karena ketika hati mereka membara kepadamu, iblis tidak bisa mencuri hati mereka. Iblis tidak bisa menipu mereka. Iblis tidak bisa memberikan panah api kepada mereka ketika mereka berpaut kepadamu, karena Engkaulah yang melindungi, membentengi. Sekalipun benteng itu Engkau cabut, sekalipun ada celah, tetapi biarlah mereka keluar seperti emas. Seperti Engkau telah menguji Ayub. Ia orang yang saleh, tetapi ia tidak mengenal Yesus secara pribadi. Dan Engkau izinkan untuk diuji agar ia tahu siapa Tuhan yang ia sembah. Dan pada akhirnya ia mendapatkan pemulihan 7 kali lipat. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih mau menguji setiap kami. Dan biarlah kami lulus dalam ujian ini. Terima kasih Tuhan, berkati PAW, berkati semua orang yang melayani di gereja ini. Mungkin mereka mengalami sakit penyakit, mungkin mereka mengalami kerugian, mungkin mereka mengalami kesesakan dalam bidang ekonomi. Tetapi kami percaya Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup mengangkat mereka kembali. Terima kasih ya Allah. Roh Kudus, jamah satu persatu dari depan ke belakang. Jangan ada yang dilewatkan. Roh Kudus, Engkau baik. Seminggu lagi kami akan tenggelam bersamamu Roh Kudus. Dan biarlah api itu tetap menyala membara untuk menyenangkan hati Tuhan. Semua glory hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya berkata amin, 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 amin. Beri kemuliaan pada Bapa. Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya bersama, katakan amin.